Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas soal. Kita ambil soalnya resmi dari pusmendikmdikbud.go.id. Dan kalian yang mau ujian wajib bisa, karena ini resmi dari pemerintah ya. Oke, sekarang kita coba yang SMP ya. SMP kemudian mata pelajaran wajib ya. Oke, kita ambil matematika kemudian langsung mulai. Login. Selanjutnya teman-teman isikan nama ya, misalkan namanya adalah Edufit. Oke, Edufit, kemudian tanggal lahirnya 13 bulannya Desember tahunnya 2002. Oke, nanti sesuaikan dengan tanggal lahir teman-teman ya. Oke, tokennya diisi dari sini ya teman-teman. Ini kita ambil dari yang atas ini, kita copy. Kemudian kita pastekan di sini, kemudian langsung aja submit. Konfirmasi tes matematika SMP sederajat, alokasi waktu 75 menit. Kalau kemarin kan 60 ya. Nah, sekarang udah ditambah 15 menit lagi nih. Jadinya matematika waktunya 75 menit. Artinya kalau soalnya 30 berarti satu soalnya jatahnya 2,5 menit ya. Oke, kita klik mulai. Nah, ini adalah tampilan dari pusmendikmdikbud.go.id yang besok kalian kelas 9 atau kelas 6 atau kelas 12 yang akan melaksanakan TKA itu nanti seperti ini bentuknya ya. Jadi soal ini ada nomor soal, kemudian di sini sisa waktunya, di sini masih ada 1 jam 14 menit. Kemudian ini informasi soal, berarti ini soalnya ya. Dan di sini ada daftar soal. Nah, daftar soalnya di sini ada 30 soal. Teman-teman bisa langsung pilih soalnya di sini. Atau teman-teman bisa urutkan ya, urutkan dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Ini nomor 1. Kemudian silahkan teman-teman kerjakan ya. Nah, di sini kalau udah yakin langsung aja klik ya. Kalau misalkan masih ragu-ragu ya klik ragu-ragu ya. Jadi teman-teman bisa milih salah satu di antara jawaban ini. Jadi ini soal pilihan ganda ya. Kemudian kalau sudah yakin ke soal berikutnya. Nah, di sini soal nomor 2 ini bentuknya adalah multiple choice ya. Jadi di sini diberikan jawaban benar lebih dari satu. Artinya kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. Ini juga masih soal multiple choice. Kemudian yang ini soal pilihan ganda biasa. Yang ini soal pilihan ganda ya. Di sini ada soal seperti ini ya, teman-teman. Ini soal literasi numerasi ya. Kalian disuruh membaca dulu ya, kemudian suruh menghitung dan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Oke, ini soal tentang benar salah ya. Jadi teman-teman bisa ngeklik salah satu, bisa benar atau salahnya. Kemudian yang ini juga ya, nggak bisa dua-duanya, harus salah satu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini hanya simulasi ya, nanti mengerjakannya nanti teman-teman. Ini baru kita cek model soalnya seperti ini ya. Jadi besok tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, ada 30 soal. Nah, kita akan bahas semuanya dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 30. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya, channel Edufit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke teman-teman, langsung kita bahas soal nomor 1 ya. Ani membeli 2 pulpen dan 3 pensil di sebuah toko alat tulis. Harga satuan pulpen adalah Rp12.000 dan harga satuan pensil adalah Rp8.000. Kebetulan toko tersebut sedang memberikan promo hemat berempat dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap pembelian 4 barang boleh campur akan mendapat potongan harga sebesar harga satu barang termurah yang dibeli. Berapa total harga yang harus dibayar Ani dari semua barang yang dibeli? Oke, ini gampang teman-teman ya. Ini kan berapa total harga yang harus dibayar? Harga yang harus dibayar Ani. Nah, Ani itu membeli 2 pulpen dan 2 pensil. Oke, berarti yang pulpen ya, kita tulis di sini ya, pulpen itu Ani membeli 2. Kemudian harga satuannya, satuan pulpen itu harganya 12.000. Berarti 2 kali 12.000 ya kan? Berarti 2 kali 12 adalah 24 ya. Berarti 24.000 ini harga pulpen yang dibeli Ani.
Kemudian Ani juga membeli 2 pensil. Nah, pensil yang dibeli Ani itu ada 2. Harganya itu 8.000, berarti kita kalikan dengan 8.000. Jadi nilainya 16.000. Ya enggak? Nah, harusnya si Ani ini membayarnya 24.000 ditambah dengan 16.000. Jadi bayarnya adalah 40.000. Itu harusnya segini ya. Tapi di sini toko tersebut sedang memberikan promo. Nah, ketentuannya apa? Setiap pembelian 4 barang boleh campur. Nah, ternyata Ani itu sudah membeli 4 barang, yaitu 2 pulpen dan 2 pensil. Berarti dia sudah masuk kategori ini ya. Jadi dia berhak mendapatkan potongan harga sebesar harga 1 barang termurah ya. Di sini harga 1 barang termurahnya adalah yang pensil ya, yaitu 8.000. Dibandingkan dengan yang pulpen kan murah pensil, berarti dia mendapatkan harga 1 barang termurah yaitu 8.000. Artinya yang harusnya membayar 40.000 ini kemudian dapat potongan 8.000. Sehingga kita kurangkan ya, 40 kurangi 8 32. Jadi dia harus membayar 32.000 gitu teman-teman ya. Bisa ya? Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang A. Masih semangat ya, kita lanjut soal nomor 2. Sebuah toko menjual 1 kg beras seharga Rp12.750. Jika seseorang membeli 19,6 kg untuk jenis beras yang sama, berapa perkiraan total harga yang mungkin? Pilih semua jawaban benar lebih dari 1. Oke, caranya gini ya teman-teman. Di sini ada 1 kg beras, berarti ada beras. Kemudian di sini ada harga ya. Jadi ada beras, ada harga. Kalau berasnya itu 1 kg harganya 12.750. Kemudian seseorang itu membeli 19,6, berarti berasnya ini 19,6 kg. Nah, berapa perkiraan harganya? Jadi harganya ini berapa, kita misalkan dengan X, ya kan? Nah, di sini termasuk soal perbandingan ya, teman-teman. Semakin berasnya itu bertambah, ya bertambah banyak, maka harganya juga akan bertambah mahal, ya kan? Jadi ini namanya adalah perbandingan yang senilai ya, perbandingan yang senilai. Kalau senilai caranya adalah kasil. Apa itu kasil? Kali silang ya, berarti kita kalikan silang. Yang ini kita kalikan silang. Jadinya apa? Jadinya X kali 1 itu nilainya adalah X, kemudian sama dengan 19,6 kalikan silang dengan 12.750. Nah, jawabannya harusnya seperti ini ya, tapi di sini kita disuruh memperkirakan. Berapa perkiraan? Nah, berarti kita pakai pembulatan ya, teman-teman. Coba kalau kita cek di jawabannya di sini yang ketiga ini dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500. Coba kita cek yang ini. 19,6 itu kalau kita bulatkan ya, itu menjadi 20. Benar ya? 19,6 kalau kita bulatkan menjadi 20. Kemudian 12.750 ini kalau kita bulatkan ya mendekati 12.500. Ya enggak? Dan nanti hasilnya tidak begitu jauh ya. Jadi perkiraan yang diberikan di sini benar ya. Jadi jawaban yang ketiga ini benar teman-teman. Oke, sekarang kita kalikan ya. Yang ini kita kalikan hasilnya berapa? 20 kali 12.500. 125 kalau kali 2 kan 250. Ya enggak? Tinggal tambahin nolnya 3 berarti 250.000. Jadi harganya diperkirakan segini teman-teman ya, kurang lebihnya segini. Kalau jawaban A kurang dari 260. Nah, 250 itu kan kurang dari 260. Kan bener, ya kan? Oke, yang kedua, lebih besar dari 240. 250 itu ya lebih besar dari 240, ya kan? Ini juga pernyataan yang benar. Nah, kalau sudah 3 benar, yang satu mesti salah. Coba kita cek. Mendekati 230. Kalau mendekati itu berarti di bawahnya 230.
Padahal di sini kan 250, berarti pernyataan yang terakhir ini salah. Jangan teman-teman klik ya. Lanjut soal nomor 3. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan ini, dan ini. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke teman-teman, di sini ada faktor ya. Kalau ada faktor itu teman-teman harus mencari dengan pohon faktor ya. Oke, di sini ada 33 kuadrat min 3 kuadrat. Nah, teman-teman masih ingat nggak ini? Nah, teman-teman masih ingat ya kalau ada bentuk aljabar gini ya. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Jadi kalau di situ ada 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat itu sama dengan A plus B. Berarti A-nya 33, B-nya 3. Di sini adalah 33 ditambah 3, kemudian 33 dikurangi 3 ya, atau nilainya sama dengan 36 kali 30. Jadi yang ini, yang pertama ini sama halnya dengan 36 kali 30. Nggak usah dikalikan, nggak apa-apa ya teman-teman, seperti ini aja. Kalau mau langsung difaktorkan boleh nih ya. 36 kita bagi 2 dulu ya, dibagi dengan faktor prima ya teman-teman, dari yang terkecil 2. 36 kalau kita bagi 2 dapatnya 18, bagi 2 dapatnya 9, bagi 2 nggak bisa ya, bagi 3 dapatnya 3. Kemudian yang ini bagi 2 dapatnya 15, bagi 3 dapatnya 5. Nah, di sini kita cek 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. Oh, berarti 2 pangkat 3 kali. 3-nya ada 1, 2, 3. 3 pangkat 3 kali. 5-nya ada seekor ya. Oke, ada 5-nya 1 aja. Ini yang pertama ya. Sekarang kita cari yang kedua nih. 8 kuadrat itu kan 64 ya enggak? Nah, 64 ditambah 296 itu berapa teman-teman? 360 ya. Oke, di sini 360. Sekarang langsung kita faktorkan ya. Bagi 2 180, bagi 2 90, bagi 2 45, bagi 5 9, bagi 3 3. Oke, berarti di sini 2-nya ada 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3-nya ada 2, 3 pangkat 2 kali 5. Oke, sekarang yang terakhir nih ya, yang terakhir 36 kali 35, biarkan aja 36 kali 35. Teman-teman nggak usah repot-repot mengalikan 36 kali 35 dulu ya, langsung difaktorkan aja boleh, nggak apa-apa. 36 bagi 2 18, bagi 2 9, bagi 3 3. Oke, kita faktorkan yang ini dibagi 5 ya, dibagi 5 dapat 7, udah selesai. Oke, sekarang kita cek angka 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2, 3-nya ada 2, kali 3 pangkat 2 kali 5 ya, kali 5, kemudian yang terakhir kali 7. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita cek nih, bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut. Kalau hanya faktor persekutuan itu tidak harus yang terbesar ya. Yang penting di ketiga-tiganya ini ada. Coba kita cek yang pertama nih, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 kali 7. Nah, sekarang cek di sini, apakah di yang pertama ini ada angka 7? Tidak ada angka 7 kan, berarti yang 7 ini salah. Yang kedua juga nggak ada angka 7 kan. Kalau gitu pernyataan 1 dan 2 ini salah. Karena bilangan pertama dan kedua ini masing-masing tidak punya faktor 7. Nah, kalau persekutuan itu kan harus semuanya mempunyai ya. Yang mempunyai 7 hanya di bagian yang ketiga saja. Atau di bilangan yang ketiga. Kalau gitu jawabannya ya yang ketiga dan yang keempat, ya kan? Masing-masing kan ada 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3 ini kan ada unsur 2 pangkat 2 kan? Nah, 2 pangkat 3 itu sama hanya dengan 2 pangkat 2 kali 2 saja, ya kan? 2 pangkat 1 ini samanya dengan 2 pangkat 3. Nah, di sini ada unsur 2 pangkat 2, yang di sini juga sama, ini 2 pangkat 2 kali 2, ya kan? Nah, ini masuk nih.
Kemudian yang ini jelas 2 pangkat 2. Jadi masing-masing mempunyai 2 pangkat 2. Oke, jadi masuk yang ini. Kemudian 3 pangkat 2 ya. Yang 3 pangkat 3 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 kali 3. Nah, di sini ada unsur 3 pangkat 2, ini ada 3 pangkat 2, ini ada 3 pangkat 2 juga. Berarti 3 pangkat 2-nya masuk. Kemudian 5-nya masing-masing mempunyai 5. Masuk juga kan? Kemudian yang terakhir ini juga masuk semua ya. Di sini ada unsur 2, ada unsur 2, ada unsur 2 semua kan. Oke, jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Oke, lanjut soal nomor 4. Untuk membuat larutan disinfektan atau larutan pembasmi kuman dibutuhkan cairan A dan B dengan perbandingan A banding B sama dengan 3:5. Jika tersedia 2,5 liter cairan B, maka volume maksimum larutan yang dapat dibuat adalah, di sini untuk membuat larutan itu dibutuhkan, berarti harus ada cairan A dan cairan B, berarti dijumlahkan. Kalau ditanyakan volume maksimum ya berarti sama hanya dengan A tambah B tadi. Oke, kalau B-nya kan sudah ada nih ya. 2,5 liter itu cairan B. Sekarang kita tinggal cari cairan yang A. Nah, di sini perbandingannya adalah A banding B itu sama dengan 3:5. Nah, B-nya di sini bisa kita kalikan silang dengan 3 sehingga A itu sama dengan 3/5 kali B ya. Jadi B-nya itu dikalikan silang dengan 3. Oke. Nah, B-nya itu kan sudah ada nih. B-nya itu berapa liter? 2,5 ya. Berarti A sama dengan 3/5 kali 2,5. 2,5 sama 5 itu kan bisa dicoret ya. 5 kalau dibagi 2,5 dapat 2. 2,5 dibagi 2,5 dapat 1. Ya enggak? 5 bagi 2 kan 2,5 ya kan? Oke, kalau gitu nilai A-nya sama dengan 3/2. 3/2 itu 1,5 ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah volume maksimum. Maksimum itu berarti ya isinya adalah cairan A ditambah dengan cairan B. Berarti sama dengan yang A itu 1,5 ditambah yang B-nya adalah 2,5. 1,5 tambah 2,5 itu berarti 4 ya. Jadi volume maksimumnya adalah 4 liter. Kalau gitu jawabannya adalah yang B. Oke, masih semangat ya. Kita lanjut soal nomor 5. Harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah Rp35.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit seberat 2/4 kilogram, total harga yang harus dibayar ibu adalah, oke, di sini ada setengah kilogram cabai rawit dengan harganya ini. Jadi di sini ada berat ya, atau kilogram atau berat. Kilogram juga boleh ya. Mau dikasih nama apa ini? Berat atau kilogram? Kilogram juga boleh ya. Kemudian di sini ada harga. Oke. Jadi kalau setengah kilogram, jadi di sini kalau setengah itu harganya Rp35.000. Kalau 2/4 kilogram harganya berapa? 2/4 ini kalau kita buat pecahan biasa, caranya gimana teman-teman? Kita kalikan ya, 4 kali 2, 8. 8 tambah 1 berarti 9. Berarti 9 per, penyebutnya 4, berarti 9/4. Pecahan campuran ini kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa seperti ini ya. Kemudian harganya berapa? Ya kita misalkan dengan X. Coba kita nalar dulu ya. Semakin cabenya itu banyak atau bertambah, maka harganya juga akan semakin mahal atau bertambah, ya kan? Nah, ini namanya adalah perbandingan yang seperti tadi, yaitu perbandingan yang senilai. Kalau senilai tadi gimana caranya, Kak? Iya, kasil. Kasil itu apa? Kalikan silang, ya. Sekarang kita kalikan silang. X kali setengah ya, tulis aja di sini. X kali setengah sama dengan 9/4 kali 35.000. Nah, di sini yang bawah sama bawah ini boleh dicoret ya, karena dipisah sama dengan dibagi 2 dapat 1, 4 bagi 2 dapat 2. 35.000 kalau bagi 2 ya dapatnya 17.500, ya enggak?
Nah, sekarang kita hitung ya, X kali 1 nilainya X sama dengan 9 kali 17.500. Nolnya kita tulis 2, 9 kali 5, 45, nyimpen 4, 9 kali 7, 63 tambah 4, 67, nyimpen 6, 9 kali 1, 9 tambah 6, 15. Oke, berarti nilainya adalah 157.500. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, untuk soal nomor 6, nomor 7, 8, 9 dan seterusnya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat nilai yang bagus dan masuk SMA yang dicita-citakan. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.